Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-28. Kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang ahli dalam bidang paduan suara, memenangkan berbagai lomba internasional kaitannya dengan paduan suara ini. Kemudian juga narasumber saya ini ahli dalam bidang magang di berbagai perusahaan. Nah, kalian nanti bisa mendapatkan tipsnya untuk bisa diterima magang di berbagai perusahaan. Tapi ikuti sampai akhir nanti. Selamat datang Mas Rian. Makasih Pak udah mengundang saya di sini. Sama-sama, kita juga terima kasih. Ya, apa kabar nih Mas Rian? Luar biasa Pak saya. Oke. Biasa. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Tolong dong perkenalkan diri dengan teman-teman netizen. Ya. Ya, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rian Priyatama. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi konsentrasi strategis di Universitas Negeri Jakarta semester 7, jadi semester akhir. Dan saya berasal dari salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan kopi dan tembakau, Kabupaten Temanggung. Temanggung ya, luar biasa. Dulu SMA-nya di mana di Temanggung? Dulu SMK Negeri 1 Temanggung, SMK. jurusan kimia analis. Kimia analis, Betul. melompat ke ilmu komunikasi. Komunikasi. Oh, luar biasa ini. Patut diberi wow ini seperti itu. Mas Rian ini kan ahli dalam bidang berorganisasi ya. Lama juga bergabung dengan PSM Suara Wadana UNY dan pernah menjadi Head Division of PA. Apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi saya menjadi kepala divisi humas hubungan masyarakat. Jadi saya tugas untuk koordinir, membantu dan juga memaintain hubungan. Kemudian di sana kita juga melakukan maintaining our social media Pak. Jadi kita sosial media ada beberapa, ada TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, kita maintain. Termasuk saya lihat di website juga. Iya betul. Terus kita juga melakukan hubungan internal, menjaga hubungan dengan birokrasi antara PSM dengan birokrasi. Seperti kita mengundang kegiatan dari PSM, mengundang pihak birokrasi, kemudian kita juga menjaga hubungan internal dengan sesama UKM di UNY. Kita melakukan kunjungan juga di eksternal di PSM isi pada saat itu, sama di secara online di Undip. Jadi kita melakukan satu sama juga kita melakukan biasanya setiap kegiatan kita membuat sebuah press release yang kemudian diunggah di websitenya UNY. Oke, luar biasa. Hubungan dengan birokrasi harus baik karena mereka yang membiayai. Kemudian aktif juga di forum genre Temanggung. Apa yang dilakukan pada saat Jadi itu? pada saat itu tahun 2019 saya menjadi target PKP Temanggung. Lepas dari situ saya masuk ke dalam forum genre dan saya menjadi sekretaris Pak. Jadi pada saat itu saya melakukan administrasi yang berhubungan dengan administrasi, LPJ, surat panggilan dan lain sebagainya. Di setiap kegiatannya forum genre. Iya, termasuk juga pernah aktif dalam bidang seminar ya, seminar nasional kaitannya dengan demoralisasi untuk mengatasinya. Gimana? Betul, jadi pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk memberikan gimana sih kita sebagai pemuda bisa melakukan apa untuk menekan angka demoralisasi. Jadi karena saya dari background-nya komunikasi dan saya melihat banyak sekali demoralisasi secara digital kayak cyberbullying, kemudian hoax dan lain sebagainya di sosial media. Jadi saya memberikan catatan pemuda yang bisa kita lakukan adalah menjadi audiens aktif. Jadi kita tidak bisa menerima semua informasi karena sekarang di era digital informasi benar-benar cepat banget, bahkan melebihi kemampuan kita untuk mencerna informasi. Benar. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menjadi audiens aktif yang kita tidak harus menerima semuanya. Artinya harus selektif betul, ya. harus benar-benar selektif. Ada proses gatekeeping di sana sehingga kita bisa menekan angka demoralisasi. Betul. Agar tidak terpengaruh oleh proses demoralisasi. Karena ada banyak banget Pak yang kayak apalagi yang orang-orang tua yang sudah berumur gitu mereka tidak bisa menyeleksi karena jadi kayak ada teori jarum suntik di ilmu komunikasi disuntik terus jadi sempat informasi kita masuk. Artinya tadi sebagai pendengar aktif tadi ya, artinya betul-betul kita memanfaatkan fungsi filter kita termasuk. Karena sebenarnya teknologi itu netral Pak. Jadi misalnya ini saya punya botol, ini bisa menjadi positif ketika saya gunakan untuk minum. Tapi kalau ini buat orang kan jadi negatif. Jadi kenapa kita harus menjadi audiens yang aktif? Betul. Ya. Juga di seminar di SMK iya. Jadi
karena saya dulu dari kimia terus ke Iya. Ilkom ya Pak. Heeh. Itu karena benar-benar lintas jurusan banget dari Saintek ke Soshum, Heeh. dan kebetulan juga adik-adik saya di SMK tuh masih kecenderungan untuk takut untuk kelinjur, dan Mhm. juga makin sedikit peminatnya untuk kuliah. Ya, walaupun sekarang Oh. sudah mulai naik ya Pak ya. Iya, betul Nah betul. dari situ saya memberikan motivasi kepada mereka, saya memberikan apa sih yang sudah saya lakukan. Bukti Iya. lapangannya tuh ternyata berbeda kok, apa Iya, yang mereka betul. lakukan tuh belum sepenuhnya ini, karena Nyatanya faktanya kamu faktanya bisa. saya bisa. Iya, dari Jadi kimia ke Ilkom kan saya itu. menekankan kalau kita mengikuti kata hati, kita Mhm. tahu passion kita apa, Heeh. as long as we believe gitu ya Pak, Iya, betul kita betul. bisa mengatasinya dengan mudah. Iya. Dulu saya di SMK jurusan Mhm. kimia membuat laporan praktikum 40 halaman HVS bolak-balik, saya merasa Betul. tertekan. Sekarang saya Nyaman-nyaman saja. nyaman, saya membuat Iya. jurnal 5.000 kata, 6.000 kata, saya tidak Tidak ada ada pressure. masalah. Iya, Betul. betul Jadi, betul betul. ya ketika kita mengikuti passion kita, mengikuti apa kata hati kita, tidak Iya. ada masalah. Jadi jangan takut dulu untuk mencoba. Betul betul. Kemudian berbicara tentang magang ini yang penting sekali ini. Mas Rian kan sudah pernah magang di PT NS Indonesia, kemudian juga Kihomat, pernah juga di PT Nutrifood Indonesia, dan di berbagai tempat yang lain. Barangkali bisa diceritakan apa yang dilakukan di PT Nutrifood Indonesia? Oke, kalau di Nutrifood dulu waktu SMK, jurusan saya Heeh, kimia heeh. analis, saya ditempatkan di QC kalibrasi sama QC filter. Kalibrasi ya? Kalibrasi dan Ini filter. Jadi sebenarnya kerjanya orang fisika ini. betul fisika. Jadi kebetulan saya salah satu yang di Ciawi itu ada 7 orang, dan Ya. 6 itu di R&D sama lab, saya Heeh, aja yang di QC. heeh, Jadi pada saat itu kebetulan Nutrifood ada cabangnya di Jakarta, heeh. Cibitung, Sentul, dan juga Ciawi. Dan Hmm. satu-satunya yang punya QC kalibrasi hanya di Ciawi. Jadi Wah, saya melalang buana harus ke pindah Jakarta, ke sana Ciawi, gitu betul. untuk Tapi melakukan kalibrasi itu. betul, itu Luar biasa. pengalaman yang luar Malah biasa. tambah Saya pengalaman. bisa melihat Iya. perusahaannya Nutrifood di berbagai cabang. Jadi di situ saya melakukan kalibrasi alat yang Mhm. digunakan kayak timbangan, termohygrometer, ada Iya iya. oven dan lain sebagainya. Kemudian untuk divisi Philpack, Iya saya ada project waktu itu juga dengan luar dari pihak luar karena ada iya mesin baru. Jadi saya melihat eee, kemasannya. Kalau iya Philpack kan filling dan packing Pak, jadi saya melihat iya bobotnya sudah benar apa belum, kemasannya iya. yang open in here itu sudah ada apa belum, Benar benar. ada kebocoran apa belum, dan pada saat itu produknya ada Nutrisari. Iya, betul. Jadi saya bisa merasakan semua jenis varian Nutrisari dengan Gratis. gratis. Luar biasa. Nah, ini senyambang kita bicara tentang magang nih. Tolong dong Mas Rian berikan tips untuk teman-teman di Creative Navigation supaya bisa mudah diterima magang sehingga bisa meningkatkan skill yang relevan dengan keterampilannya. Oke, Pak. Jadi kalau saya magang, tujuannya Mhm. itu untuk membantu memperbaiki portofolio saya ketika nanti saya kerja. Iya, betul Jadi yang betul. pertama tuh harus tahu motivation sama set of teman-teman nanti pada saat kita kerja, itu Mhm. mau jadi apa sih? Karena saya ingin menjadi public relation Iya, atau di bidang marketing communications, maka iya. saya magangnya di bidang-bidang yang mendukung saya untuk mengarah ke tujuan Betul betul tersebut. betul, Jadi iya. set dulu motivasi teman-teman itu Motivasi ya. apa. Lalu yang kedua, itu adalah punya basic dulu, Iya, ada basic skill ya, skill-nya. betul. Basic skill-nya kalau teman-teman magang di marketing, Iya, at least teman-teman tahu marketing secara kasar. iya. Public relation bisa tahu cara gimana lobbying negosiasi, Iya. bikin press release dan sebagainya. Paling tidak teorinya sudah tahu Betul, dulu, paling tidak betul, teorinya nanti betul, keterampilannya betul. dilatih di situ kan itu. Lalu yang ketiga itu ada Syarat. persyaratannya, Iya, kita iya. harus melihat persyaratan ya Pak. Heeh. Jadi semisal oke syaratnya semester ini, Iya, kemudian harus ahli di bidang ini, heeh. jurusannya ini, itu Betul harus betul. benar-benar dipahami. Ya dipenuhi ya Dipenuhi. maksudnya, Jadi betul betul. semisal kita main masukin aja tapi kita tidak ada satu syarat yang tidak masuk kan Iya, kita jadi zong zong kan, lah, Pak. tidak ada gunanya. Betul. Terus Betul. kemudian kita harus juga imbuhi dengan portofolio dan Portofolio. bukti-bukti yang bisa mendukung dan Iya. bisa ini saya Sertifikat punya keterampilan, kemampuan training ini, ini, betul. training itu ya. Punya kemampuan ini bisa dilihat karena itu menjadi Betul. salah satu nilai plus juga buat teman-teman kita mendaftar magang. Betul. Dan yang kelima adalah CV-nya harus benar-benar bagus. Iya, Dan CV-nya. ini CV ATS friendly. Mhm. Saya lebih prefer menggunakan CV ATS friendly karena saya ketika melihat beberapa review dari HR yang saya lihat di LinkedIn dan beberapa platform itu HR lebih memilih atau condong untuk yang CV ATS friendly Pak. ATS Karena ada beberapa friendly. juga company yang dia dalam menyeleksi CV secara otomatis menggunakan salah satu program saya Iya, apa iya. namanya yang hanya bisa membaca CV ATS friendly. Jadi meskipun hitam putih, Betul, tetapi tetap bisa. justru Karena malah yang itu penting penting. kontennya, Iya, Pak. penting Dan kontennya. cuma ada Iya. catatan ya kalau teman-teman daftarnya ke bidang yang terkait dengan desain dan grafis itu mungkin Beda ada lagi. catatan khusus. Iya, ya, betul betul betul. Mas Rian itu kan juga melakukan banyak publikasi ini termasuk di jurnal dan juga e-book dan Betul. menulis juga di website dan sebagainya.
yang terkait dengan penulisan Mas Rian di jurnal tentang digital marketing itu bisa di-share dengan kita. Jadi pada saat itu 2021 saya melakukan riset dengan teman saya, 2 teman saya, 3 orang di TikTok, salah Iya, satu akun Jogja Food Hunter Official. Jogja Jadi Food, pada saat itu karena iya, memang masih minim iya, jurnal tentang TikTok, jadi kita iya, melihat bagaimana sih analisis teknik digital marketing yang dilakukan oleh Jogja Food Hunter Official. oke, oke. Kita di situ melihat, kita membuat kayak mapping juga, kita Mhm, membuat coding sheet, mhm. lebih dari 1.000 konten kita analisis, kira-kira Seribunya Jogja Food 1.000 Hunter Jogja itu Food ya? Hunter dengan Iya, kriteria minimal like-nya itu 5.000, komentarnya iya, sekian, kita juga iya, ada batasannya juga. Kita iya, melihat apa teknik yang mereka gunakan. Jadi kita menemukan ada yang menggunakan narasi, mhm, storytelling, mhm, komedi, ada mhm, juga yang menggunakan hashtag, kemudian musik dan lain sebagainya. Jadi mhm. itu yang kita temukan dalam jurnal tersebut, riset tersebut, dan ini sekarang sudah disitasi sekitar 50-an orang. 50 Iya, sekali, betul, di luar Google biasa. Scholar. Ya, tentang e-book-nya, Mas. E-book, Kamu menyumbang salah satu chapter di e-book betul. itu apa? Saya mau nulis tentang rasa bosan di Mhm, masa pandemi COVID-19 meningkatkan iya. kreativitas. Jadi ini Ah, berangkat ketika saya melihat banyak sekali konten-konten di beberapa platform media sosial khususnya mhm. yang lebih beragam. Iya, Jadi iya. apakah ini karena keadaan yang memaksa mereka untuk meningkatkan kreativitas mereka atau hal lain? Nah, ternyata saya menemukan juga jurnal internasional yang ada pernyataan kalau rasa bosan itu bisa meningkatkan kreativitas. Kreativitas Jadi saya malah ya. mendalami lagi lebih dalam Mhm, dan ini terbukti juga dapat dilihat banyak sekali konten-konten pada saat itu di masa COVID-19, mhm, terkhusus di TikTok, Instagram, dan Twitter. Ada mhm. di TikTok itu hashtag-nya di rumah aja, Pak. Betul, betul. Itu mencapai unggahannya mencapai 100 lebih, seratusan ribuan lebih Luar biasa. pada saat itu dan dengan Mhm, konten yang beragam. Nah, itu bisa iya. membuktikan bahwasanya, oh konten-kontennya di TikTok selama Covid ini semakin beragam, semakin kreatif, dan Mmm, itu memang rasa bosan ternyata meningkatkan kreativitas. Sisi luar biasa. positifnya dari Betul, COVID-19 betul, pada saat betul. itu. Ya, artinya musibah Covid itu Betul, bagi banyak orang juga mendatangkan berkah. betul, Ya, termasuk saya lihat itu e-commerce di betul. Indonesia yang meningkat tajam, Iya, Pak, luar betul. biasa. Sekarang bicara tentang prestasi dan penghargaan, Mas Rian. Jadi Mas Rian ini kan pernah memenangkan The 13 Consensus Oriental Iya. Consensus ya di Singapura ini. Ada 4 kategori yang dimenangkan oleh Mas Rian dan grupnya yang waktu itu bisa di-share dengan kita? Ya, jadi kita ikut Oriental Consensus tuh di bulan akhir Juni, Pak, Iya, sampai awal Juli di tahun ini Singapura. ya? Tahun ini baru Heeh, aja pulang. betul. Heeh. Itu kita mengikuti 2 kategori, saya dan teman-teman PSM Dua Surawadana. kategori 2 diikuti. kategori, ya. Bagaimana bisa menang 4 ini? Jadi kita di mix kategori Heeh. sama Musika Sakra. Di Oke, mix kita sikat. juara satu, Iya. dan di Musika Sakra kita juga juara satu. Mhm. Jadi kita udah dapat Udah menang dulu dua ya? menang Iya. award. Heeh. Kemudian kita masuk ke babak untuk penentuan juara umumnya. Jadi kita Oke. dilombakan lagi dengan kategori-kategori yang lain. Iya. Dan di situ kita juga mendapatkan juara Grand Prix-nya atau juara umumnya. Juara umum. Dalam Jadi ikut bidang? dalam Semuanya semuanya. kategori? Jadi Oke. dari children, folk song, dan lain sebagainya kita yang juara umum. Jadi Berarti menang 3 menang semua? 3. Dan Terus? dari lagu kita membawakan 8 lagu dari Heeh. total babak kompetisi sampai ke Heeh. babak Grand Prix ada 8 lagu, dan dari Betul. lagu-lagu tersebut karena memiliki variasi yang banyak, Mhm. tingkat kesulitan yang tinggi, kita Eee, diberikan penghargaan oleh Dewan Juri sebagai Best Programming. Jadi lagu-lagu yang kita bawakan itu lagu-lagu yang terbaik dari dibanding dengan kompetitor yang yang lain, lain-lain ya ya, luar betul. biasa. Tahun ini memenangkan 4 kejuaraan itu. Tahun lalu Mas Rian dan timnya memenangkan Bandung Choral Festival tahun 2022. Yang pada saat itu juga kalau tidak salah memenangkan 4 juga Betul. kejuaraan, bisa dikisahkan? Jadi untuk di Bandung Choral Festival itu kita ikut satu kategori saja, Pak, sebenarnya. Satu Satu kategori diikuti kategori, tetapi menang 4 ini. iya Iya, betul. Jadi luar satu biasa. kategori kita ikut mix Mix choir, ya, kemudian kita menang ya. juara satu. Mhm, Di babak Grand Prix kita juga jadi juara umumnya. mhm, Terus kita juga dapat Best Interpretations Award mhm, 3. untuk lagu kita Heeh. bersama Best Conductor Mas Best Arga. conductor, Iya betul, best luar biasa. conductor juga luar biasa. Jadi di tahun kemarin tuh, di tahun tim lomba tahun 2022 itu mengikuti berbagai kompetisi, itu Mhm, ada BCF, kita dapat 4 BCF, kategori, heeh, kemudian di BICF kita memenangkan 3 kategori, 3 kategori lagi. betul. Terus yang di IEMC itu yang di New York USA kita menang juara umum, Mhm, sama yang di Acudu Festival itu di Italia, itu mhm, kita mendapatkan 2 kategori. Jadi juara luar umum biasa, Grand Prix sama Public Food. luar biasa. Karena 1 tahun itu ya, Iya, satu menangkan tahun. lebih dari 10 kejuaraan kan gitu, luar biasa. Kemudian kaitannya dengan mahasiswa pemilihan mahasiswa berprestasi, Mas.
tadi kita ngobrol-ngobrol Betul. tadi ada yang perlu Mas Rian Iya, sampaikan, ada silakan. yang perlu diluruskan, Pak. Iya, Jadi, betul betul. dalam pemilihan mahasiswa berprestasi itu kan sebenarnya berjenjang, Pak, dari Iya, fakultas, universitas, wilayah, dan saya diberikan iya, kepercayaan untuk mewakili UNY pada tahun iya, ini ke iya, wilayah. Dan sebenarnya ada yang ingin saya luruskan juga mungkin buat teman-teman juga untuk biar besok lebih siap lagi. iya, heeh, Jadi mahasiswa UNY itu kalau di pemilihan benar, jadi pemilihan berprestasi ada 3 poin yang harus iya, kita, ini ikuti. Yang ikuti, pertama ada capaian unggulan, heeh, yang kedua itu adalah gagasan kreatif untuk gagasan sarjana kreatif, dan ya, produk inovatif untuk diploma, heeh, dan yang ketiga adalah tes bahasa Inggris. Jadi bahasa untuk Inggris, yang capaian unggulan, kita hanya heeh, diberikan maksimal 10 capaian unggulan, 10 capaian 10 unggulan, capaian unggulan, heeh, dan masing-masing per bidangnya hanya 4. per bidang ada 4, iya, Jadi kita ada berbagai bidang, ada kompetisi, ada pengakuan, penghargaan, mhm, terus kewirausahaan, karir organisasi, mhm, kemudian beberapa bidang yang lain. Nah, iya, dari situ kita hanya bisa maksimal 4 dengan totalnya 6. Jadi semisal kita punya prestasi di babak juara satu dan lain sebagainya sebanyak 80 yang prestasi dipakai istilahnya hanya Pak. 4, Yang dipakai hanya 4 dan iya, yang oke, 6 lainnya heeh, diisi itu dengan diisi dengan bidang-bidang lain. Kayak semisal mhm, tadi saya isi dengan jurnal, kemudian saya ah, juga pernah menulis lagu dengan hasil karyanya lagu dan lain mhm, sebagainya. Nah, organisasi juga, betul organisasi betul, juga. mhm, Nah, di situ kita harus tahu. Nah, masalah miskonsepsi dan miskonsepsinya di mahasiswa UNY heeh, itu mikirnya kalau pemilihan mahasiswa berprestasi yang diunggulkan hanyalah prestasi saja. Jadi mereka iya, berlomba-lomba mencari banyak prestasi tanpa heeh, menyiapkan bidang lain. Jadi rugi itu nanti, rugi Pak. salah Jadi tembak nanti, salah sasaran iya, betul, gitu. iya, Jadi harusnya kita bisa mendapatkan poin yang lebih banyak di CU, mhm, jadinya kita hanya bisa mendapatkan 4 poin saja. Karena ya kalau rugi, kita nggak menyiapkan bidang yang lain. Jadi oke. itu yang harus diluruskan Iya gitu. betul, Dan yang bermanfaat informasinya untuk betul. teman-teman yang Dan ingin terpilih menjadi mahasiswa betul, dan yang berprestasi. kedua itu gagasan kreatif, Pak. Heeh heeh. Itu, sedikit saja mungkin gagasan kreatif itu teman-teman yang di jurusan sarjana khususnya itu harus memberikan sebuah gagasan yang kreatif, Iya, inovatif, dan baru tentang heeh, masalah yang sedang dihadapi di bener bener, Indonesia, betul. khususnya berkaitan dengan Sustainable Development Goals dan Mhm, terintegrasi dengan Revolusi Industri 4.0. oke, Itu untuk mendukung itu. gagasan kreatif, dan yang untuk bahasa Inggris, Heeh, kalau di wilayah dan di nasional kita harus speech bahasa Inggris selama mhm, 7 menit, heeh, sampai oke, 8 menit kalau di wilayah kemarin, heeh. tentang Sustainable Development Goals. Itu memilih sendiri Itu juga membeli sendiri judulnya, juga, tapi ya harus berbeda topiknya. dengan yang Iya, di gagasan kreatif. bener Kalau bener. dulu saya di gagasan kreatif tentang stunting, jadi Heeh, tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, mhm, dan yang di speech-nya saya tentang gender equality. Jadi jelas, baik. harus seperti itu. Dan Iya, pada oke. saat speech juga nanti bakalan ditanya, juri itu akan menanyakan apakah kamu benar-benar menguasai speech yang kamu Oke, sampaikan topik tadi. yang Nah, disampaikan tadi ya. Kemudian, dalam pembicaraan tadi Mas Rian itu kan pernah 1 bulan itu pindah dari lomba ini ke lomba itu dan sebagainya, begitu sibuknya mempersiapkan itu, bisa dikisahkan kepada kita, Mas? betul. Jadi pada saat itu lombanya dari Pusat Prestasi Nasional, Pak. Kebetulan tahun Semuanya genap dilakukan itu itu kan ya? tahun seni ya, Pak. Jadi Iya mungkin tahun depan iya, itu pasti bakalan padat banget lomba-lomba yang untuk lomba-lomba seni. Jadi oke, tahun itu mulai tanggal 15 Oktober 15 Oktober, dan berakhir di 3 Juli. Jadi 3 Juli, saya iya hanya punya waktu istirahat itu sekitar 3 hari, 5 harian sebelum saya berpindah lagi. Jadi selama iya, 1 bulan saya pindah ke 3 kota. Itu yang pertama di Jakarta di mhm, Universitas Tarumanegara itu untuk lomba oke, PSMN, PSMN, Paduan Suara Mahasiswa Nasional. kemudian berpindah ke Kemudian berpindah lagi hanya selang 5 hari mungkin, Pak, iya 5 hari. iya, Pindah lagi ke Universitas Brawijaya untuk Peksiminas, ke Malang ini, Pekan iya, Seni Mahasiswa Nasional. heeh Itu kemudian beristirahat 5 hari juga, lepas heeh. 5 hari pindah lagi ke Semarang untuk Ganti provinsi, iya 3 provinsi betul, dalam 3 1 provinsi. bulan ini, Itu luar biasa. pengalaman yang menurut saya seru juga, Pak. Hasilnya gimana, Mas? Hasilnya untuk di PSMN juara 2, Heeh, di Peksiminas juara 1, dan kebetulan juga sejarah juga iya, karena ini pertama kalinya kontingen Yogyakarta. Jadi di Peksiminas itu bukan mewakili kampus tapi mhm, Jogja. Jadi seleksi Jogja, dulu Peksimiprof, heeh UNY menang di vokal group jadi mewakili Jogja, dan ini heeh, sejarah buat Jogja pertama kalinya membawa medali emas untuk cabang vokal luar group. biasa. Kita berikan tepuk tangan dong. Terus yang Vespa Rawi juga juara 1. Juara Jadi 1 juga. di balik hasil Heeh, yang kita dapatkan ada juga perjuangan, Pak. Jadi iya, selama 3 bulan, 2 sampai 3 bulan saya harus berlatih setiap mhm, harinya 10 sampai 11 jam per 10 hari. sampai 11 Betul. jam nyanyi Betul. Itu bersama teman-teman yang lain. suatu challenge juga Luar buat saya biasa. gimana saya bisa menyeimbangkan antara latihan dan juga kuliah karena pada saat itu saya Iya, masih ada teori juga. betul betul. Iya, mmm, begitu sibuknya Mas Rian dalam keseharian, organisasi, latihan, lomba, menulis dan sebagainya itu, sekarang ini aktivitasnya apa? Fokus apa sekarang ini? Saat ini saya baru selesai saja lomba internasional yang terakhir ya Pak, Iya, harapan saya. Terus heeh, kemudian
saat ini saya sedang mulai skripsi saya, sudah Heeh, semester 7, sudah heeh, ada judul juga, sudah di ACC, jadi heeh, memulai penelitiannya. penelitiannya, Heeh. terus dengan besok tanggal 14 sudah mulai ikut program magangnya Kemdikbud yang MSIP. Magang lagi nih. Lagi, Wah, ya tambah makanya. sibuk lagi. Kemudian berikutnya nanti rencananya seperti apa ketika sudah lulus dari UNY? Rencana lulusnya ya Pak, Mhm. jadi ketika nanti saya sudah lulus, rencananya saya ingin melanjutkan studi saya di Kemana? harapannya di Australia Pak. Australia. Saya Mudah-mudahan pengen sukses. mendalami lagi tentang strategic communications, Transformation. komunikasi strategis lebih dalam lagi di Australia karena memang beberapa dosen juga mengarahkan saya kalau Hmm. ingin mendalami tentang strategis komunikasi di Australia, Oke, New oke, oke. Australia, Di New universitas Zealand. apa? Saya masih ada beberapa pilihan, Mhm. tapi yang top listnya itu ada University of Melbourne, University of Melbourne. iya, Oke. dan beberapa pilihan. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan nanti segera Amin. bisa dapat beasiswa dari LPDP atau dari Amin, amin, pemerintah amin. Australia. Banyak yang ditawarkan. Yang penting memenuhi syaratnya, Iya, kan iya. gitu. Yang menjadi motivatornya siapa ini, Mas Rian? Kok bisa menjadi sehebat ini? Kalau motivator sebenarnya saya membagi menjadi dua Pak, external Hmm, motivation sama internal motivation. hmm. Dan saya pikir yang motivator terkuat adalah diri saya Diri sendiri. sendiri, My ya. internal motivation, jadi Hmm, ketika saya sudah memiliki motivasi yang kuat di dalam diri saya, ya, ketika saya ingin melakukan sesuatu hal, itu jadi enak, iya. semangat Ada gitu Pak. daya dorong yang Jadi kalau dahsyat. ada struggle dan juga masalah dan lain-lain itu langsung aja bisa Diatasi. melewati dan di Iya. atasnya itu menjadi motivasi yang kuat. Jadi cuma jadi kalau misal kita ada motivasi eksternal dari Nah, lingkungan, hmm. keluarga mungkin, pacar Nah, mungkin ya Pak, iya. udah dapat ngasih motivasi cuma Dari dalamnya your lemah, internal motivationsnya tuh belum kuat, itu sama tidak kurang. ada Jadi gunanya. saya pikir internal motivation adalah Lebih motivasi yang kuat. paling. Ya, betul, betul. Tolong dong berikan saran-saran untuk teman-teman dari Minta Vision supaya mereka juga bisa berprestasi seperti Mas Rian Priyatama. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi eh, saat saya menjadi mahasiswa dan sampai saat ini saya berdiri, saya ada formula yang memang saya selalu pegang dan selalu Mhm. lakukan Pak, itu SPA plus SPA E, plus SPA I. plus Oke, E, Indonesia iya, gitu, betul ya. SPA plus E. Jadi yang S Iya. yang pertama adalah setting. Ah, Jadi kita harus bisa setting tujuan kita, setting goals kita, kira-kira apa sih yang ingin teman-teman capai, dan itu harus sepanjang mungkin. Jadi ketika teman-teman masuk ke universitas, jangan hanya men-set targetnya ketika teman-teman kuliah aja. mhm. Jadi, oke, saya masuk ke univ, saya ingin lulus 3,5 tahun, saya pengen Iya. IPK segini. No, tapi harus lebih panjang lagi. Oke, Kira-kira oke. setelah saya lulus, Mau saya apa? mau apa Iya. gitu. Kalau dulu saya masuk di UNY, saya pengen jadi mahasiswa prestasi, lulusan terbaik, setelah itu saya ingin bekerja di bidang marketing communication dan sebagainya. Hmm. Nah, ketika sudah set your goal atau set your target, tarik kembali Pak ke Mhm. startnya. Dari situ kita bisa tahu plan-plan apa aja, Hmm. rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Jadi masuk ke P, yang P, formula P, Iya. yaitu planning. Jadi harus bisa merencanakan hal tersebut secara Mhm. matang dan secara terstruktur juga. Iya, Jadi oke. kita juga harus, kita sebagai manusia kan kita tidak tahu rencana Tuhan ya. Iya, Jadi iya. kita juga harus menyiapkan plan-plan A, B, Betul, C, D. betul, Jadi betul, betul. tidak hanya terpaku pada plan A, tapi juga harus menyiapkan plan-plan yang lain. Action plan ini ya. Betul. Nah, Kemudian yang ketiga, ketiga adalah act or acting. oke. Jadi actualizations, kita harus benar-benar melakukan setiap plan yang sudah kita rencanakan Mhm. dengan dua kunci utama yang mungkin sampai saat ini saya merasa itu yang paling kuat dalam Hmm. mendorong saya bisa Apa itu? berdiri sampai saat ini. Yang pertama adalah motivasi, Mhm. dan yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi Jadi ya. motivasi Betul, yang betul. kuat akan mendorong kita dengan matang ya Pak, dengan Mhm. secara kuat kita bisa berjalan plan-plan kita hingga Mhm. mencapai set, dan juga konsistensi. Ini ya bahasa agama istiqomah ini. Luar Betul, biasa jadi ini. dua poin ini Ya. merupakan kunci utama dalam ketika teman-teman melakukan actuating. Ya. Yang terakhir adalah evaluating. Jadi Mhm. ini bisa membantu teman-teman untuk sampai sejauh mana sih teman-teman berjalan. Kira-kira kurang berapa meter lagi Iya, nih betul. targetnya sampai. Nyimpang atau tidak dan sebagainya Betul. ya. Jadi evaluating ini bisa kita lihat ketika ternyata apa yang sudah kita lakukan ini menyimpang dengan tujuan yang akan kita Balikkan capai. lagi Kita harus jalan bisa lurus. membalikkan dengan proses. Sirotol mustaqim Betul. ini. Kita harus bisa membalikkan lagi ke dalam proses evaluasi Iya, betul, tersebut. betul Jadi ya. SPA plus itu bisa teman-teman Luar aplikasikan, biasa. khususnya untuk para mahasiswa baru. Nanti kita kan ingin jadi MAPES, persiapkan juga Pak dari sekarang, karena capaian Mhm. unggulan itu tidak bisa disiapkan hanya dalam waktu sebulan. Betul, Tapi selama betul. menjadi mahasiswa, harus benar-benar siapkan capaian unggulan kalian, semoga nantinya menjadi mahasiswa berprestasi juga, Betul. baik di tingkat fakultas, universitas, wilayah, atau bahkan nasional. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman netizen untuk berprestasi Amin. seperti Mas Rian Priyatama ini.
Mas Rian, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Terima kasih juga, Kami juga sangat Pak. berterima kasih sudah berbagi cerita, kisah, dan juga memberikan tips dan saran untuk teman-teman creator application. Mudah-mudahan semuanya itu bisa menginspirasi mereka Amin. untuk terbangkit motivasinya berprestasi seperti Mas Rian. Teman-teman semuanya, kita segera akan akhiri pertemuan kita dengan Mas Rian, meskipun sebenarnya kita masih ingin bicara lebih panjang lagi, akan tetapi karena keterbatasan waktu akan kita segera akhiri. Tetapi jangan lupa tetap subscribe, kemudian juga like, komen, dan juga share video kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga follow di sosial media kami, TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.